Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas 4E akan membawakan materi mengenai investasi sementara dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Samsul Huda SPD MSI. Sebelum ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Wida Ayuningsi dengan NPM 1910631030227 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Firdaus, NPM 19106310 330. Baik, langsung saja ke materi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai investasi sementara. Nah, apa sih investasi sementara itu? Investasi sementara adalah investasi jangka pendek yang dilakukan suatu perusahaan dikarenakan adanya dana kas yang menganggur. Investasi jangka pendek ini didanai dari kelebihan dana yang bersifat sementara yang dimiliki oleh perusahaan yang dimaksudkan untuk dimiliki selama 1 tahun atau kurang. Nah, tujuan dilakukannya investasi sementara yaitu untuk memanfaatkan kelebihan cash flow untuk sementara waktu dan memperoleh tambahan dana. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai surat berharga. Yang pertama, pengertian surat berharga. Surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit atau setiap derivatifnya atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis surat berharga. Nah, jenis-jenis surat berharga ini dapat dikategorikan menjadi 2. Yang pertama, surat berharga dalam KUHD, dan yang kedua, surat berharga di luar KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pertama, surat berharga dalam KUHD yaitu ada wesel, cek, dan saham. Nah, wesel adalah surat berharga yang memuat kata wesel di dalamnya, diberi tanggal dan ditandatangani di suatu tempat, di mana penerbit memberi perintah tak bersyarat kepada yang bersangkutan untuk membayar sejumlah uang pada hari bayar kepada orang yang ditunjuk penerbit yang disebut penerima. Sedangkan cek adalah suatu surat berharga yang memuat kata cek yang bertanggal dan menyebutkan tempat penerbitnya yang merupakan perintah tanpa syarat kepada bank untuk membayar sejumlah uang kepada pihak-pihak pemegang atau pembawanya di tempat tertentu. Yang terakhir adalah saham. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seorang atau badan suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud dari saham yaitu selembar kertas yang menerangkan bahwa kepemilikan kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Yang kedua, surat berharga di luar KUHD yaitu ada biliet giro dan obligasi. Nah, biliet giro adalah surat perintah tidak bersyarat dari nasabah yang telah dibakukan bentuknya kepada bank penyimpanan dana untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening giro yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya, kepada bank yang sama atau kepada bank lainnya. Dan obligasi adalah suatu pengakuan hutang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau pemerintah atau lembaga-lembaga lain sebagai pihak yang berhutang, yang mempunyai nilai nominal tertentu dan kesanggupan untuk membayar bunga secara periodik atas dasar persentase tertentu yang tetap. Selanjutnya, manfaat dari penanaman dalam bentuk surat berharga. Nah, surat berharga ini bisa dimanfaatkan sebagai alat pembayaran, alat pemindahan hak tagih karena diperjualbelikan, dan surat legitimasi atau surat bukti tagih. Lalu selanjutnya, syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai investasi sementara. Yang pertama, mempunyai pasaran atau dapat diperjualbelikan dengan segera. Yang kedua, dimaksudkan dengan untuk dijual dalam jangka waktu dekat bila dibutuhkan dana untuk kegiatan perusahaan. Dan yang ketiga, tidak dimaksudkan untuk menguasai perusahaan. Selanjutnya, penilaian surat berharga. Mengenai penilaian surat berharga, ada sebuah prinsip akuntansi yang menyatakan bahwa surat berharga yang dapat dijual dinyatakan dalam neraca sebesar harga perolehannya dan harga terendah antara harga perolehan dan harga pasarnya. Nah, berdasarkan metode ini,
Ada dua metode dalam penilaian surat berharga, yaitu metode harga pokok atau harga perolehan, dan yang kedua metode harga terendah antara harga perolehan dengan harga pasar. Yang pertama, metode harga perolehan atau harga pokok. Nah, dalam metode ini surat berharga dicantumkan sebesar harga perolehannya. Metode ini tidak mengakui terhadap keuntungan dari kenaikan atau penurunan kurs surat-surat berharga. Dalam contoh soal, pada tanggal 23 Desember 2003, PT Trukindo membeli 1000 lembar saham biasa PT Express dengan harga nominal 1.450, provisi dan materai seharga 150.000. Tanggal 29 Desember 2003, PT Trukindo menjual saham biasa PT Express 500 lembar dengan harga nominal 2.000. Provisi dan materainya yaitu 200.000. Nah, berapakah surat berharga yang dimiliki oleh PT Trukindo per 31 Desember dengan metode harga perolehan? Lalu penjelasannya, untuk pembelian pada tanggal 23 Desember 2003, yaitu harga dari perolehan 1000 lembar dikalikan dengan 1450 yaitu 1.450, ditambahkan dengan provisi dan materai yaitu 150.000. Jadi, kos pada tanggal 23 Desember 2003 yaitu 1.600.000. Untuk penjualan pada tanggal 29 Desember 2003, harga dari 500 lembar dikalikan dengan 2.000 yaitu 1 juta dikurangi dengan provisi dan materai yaitu 200.000. Jadi kosnya adalah 800.000. Kos per 31 Desember 2003 yaitu 1.600.000 dari pembelian dikurangi dengan 800.000 dari penjualan yaitu 800.000. Nah, jadi pada tanggal 31 Desember 2003 surat berharga dicatat sebesar harga perolehannya yaitu 800.000. Yang kedua, metode harga terendah antara harga perolehan dengan harga pasar. Dalam metode ini, surat berharga dicantumkan sebesar harga terendah antara harga pokok dan harga pasarnya. Adanya kerugian akan diakui yaitu selisih harga pokok dan harga pasar dengan pencatatan sebagai berikut. Rugi penurunan harga surat berharga dicatat di debit dan cadangan penurunan nilai surat berharga dicatat di kredit. Dengan metode ini, terbagi dua cara yang dapat diterapkan kepada surat berharga, yaitu yang pertama diterapkan kepada jumlah seluruh surat berharga dan diterapkan kepada masing-masing surat berharga. Dengan contoh sebagai berikut. Nah, di sini ada daftar surat-surat berharga yang dimiliki oleh PT Singosari per 31 Desember 2003, yaitu sebagai berikut. Dengan keterangan 100 lembar obligasi dari PT Baruna dengan kepemilikan 12% dengan harga perolehan 505.000 dan harga pasar 512.000. Lalu 100 lembar saham preferen dari PT Raja Wali dengan kepemilikan 12% dengan harga perolehan 1.040.000 dan harga pasar 1.020.000. Dan 200 lembar saham biasa dari PT Barito dengan harga perolehan 990 dan harga pasar 975.000. Lalu jumlahnya untuk harga perolehan yaitu 2.535.000 dan untuk harga pasar yaitu 2.507.000. Untuk menjawab pertanyaan sebelumnya, ada dua cara, yaitu yang pertama diterapkan pada seluruh surat berharga. Nah, jika diterapkan kepada seluruh surat berharga, maka surat berharga yang tercantum di neraca yaitu 2.507.000. Harga perolehannya sama dengan 2.535.000 dan harga pasarnya 2.507.000, maka selisihnya yaitu 28.000 dengan jurnal rugi penurunan nilai surat berharga posisi di debit yaitu 28.000 dan cadangan penurunan nilai surat berharga posisinya di kredit yaitu 28.000. Yang kedua, jika diterapkan pada setiap surat berharga. Nah, jika diterapkan pada setiap elemen-elemen surat berharga, maka surat berharga yang tercantum dalam neraca yaitu 2.500.000.
Nah, harga perolehan yaitu 2.535.000 dengan harga pasar 2.500.000, maka ada sisa yaitu 35.000. Nah, untuk jurnalnya yaitu rugi penurunan nilai surat berharga, posisi di debit yaitu 35.000, dan cadangan penurunan surat berharga, posisi di kredit yaitu 35.000. Selanjutnya, investasi dalam sekuritas hutang. Nah, investasi dalam sekuritas hutang ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama diperdagangkan, dan yang kedua tersedia untuk dijual, yang ketiga dimiliki hingga jatuh tempo. Nah, yang pertama diperdagangkan yaitu sekuritas hutang yang dibeli dan dimiliki terutama untuk dijual kembali dalam waktu dekat untuk menghasilkan laba atas selisih harga jangka pendek. Dan yang kedua, tersedia untuk dijual, yaitu sekuritas utang yang tidak diklasifikasikan sebagai sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo atau perdagangan. Dan yang ketiga, dimiliki hingga jatuh tempo, yaitu sekuritas hutang yang menurut maksud dan kemampuan perusahaan akan dimiliki sampai jatuh tempo. Investasi dalam sekuritas hutang itu terbagi menjadi 3 kategori, yaitu pertama dimiliki sampai jatuh tempo. Untuk penilaiannya yaitu biaya yang diamortisasi adalah biaya perolehan atau akuisisi yang disesuaikan untuk memperhitungkan amortisasi diskonto atau premi jika dianggap tepat. Untuk keuntungan atau kerugian pemilikan yang belum direalisasi yaitu tidak diakui. Dan untuk pengaruh lainnya terhadap laba yaitu bunga pada saat dihasilkan, keuntungan atau kerugian dari penjualan. Kedua, ada sekuritas perdagangan. Penilaiannya yaitu nilai wajar. Nilai wajar adalah jumlah yang digunakan bila instrumen keuangan dipertukarkan dalam transaksi berjalan antara pihak-pihak yang berkeinginan selain dari penjualan terpaksa atau likuidasi. Untuk keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi yaitu diakui dalam laba bersih. Dan untuk pengaruh lainnya terhadap laba yaitu bunga pada saat dihasilkan, keuntungan atau kerugian dari penjualan. Untuk yang ketiga, ada tersedia untuk dijual, yaitu penilaiannya nilai wajar. Dan untuk keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi yaitu diakui sebagai laba komprehensif lainnya dan sebagai komponen terpisah dari ekuitas. Dan ada pengaruh lainnya terhadap laba yaitu bunga pada saat dihasilkan keuntungan atau kerugian dari penjualan. Sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo. Robinson Company membeli obligasi sebesar 8% dari Evermaster Corporation bernilai $100.000 pada tanggal 1 Januari 2006 pada diskonto dengan membayar $92.278. Obligasi ini jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2011. Bunga dibayar setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Robinson mencatat investasi sebagai berikut. Tanggal 1 Januari 2006, sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo berada di debit sebesar $92.278, sedangkan kas berada di kredit yaitu sebesar $92.278. Robinson mencatat penerimaan pembayaran bunga setengah tahunan yang pertama tanggal 1 Juli 2006. Kas berada pada debit sebesar $4.000. $4.000 ini berasal dari $100.000 dikali 8%, atau bisa kita desimalkan menjadi 0,08 dikali 6/12. Terus, sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo sebesar $614 pada debit. Terus juga pendapatan bunga sebesar $4.614 berada di kredit. $4.614 ini berasal dari 92.278 dikali 0,10 kali 6/12. Hasilnya 4.614. Sedangkan yang untuk sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo itu berasal dari antara selisih kas dan pendapatan bunga. Terus lanjut, karena Robinson menggunakan dasar tahun kalender, maka perusahaan ini mengaktualkan bunga dan mengamortisasi diskonto pada tanggal 31 Desember 2006. Jadi, piutang bunga sebesar 4.000 pada debit
Terus sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo pada debit sebesar 614. Terus juga pendapatan bunga pada kredit sebesar 4.614. Obligasi 8% yang dibeli untuk memberikan hasil 10%. Pada tanggal 1 bulan Januari 2006 tercatat obligasinya sebesar 92.278. Tanggal berikutnya yaitu tanggal 1 bulan Juli 2006, kas yang diterima sebesar 4.000. 4.000 ini berasal dari 100.000 dikali 0,08 dikali 6/12. Seterusnya pendapatan bunga yaitu sebesar 4.614 ini berasal dari jumlah obligasi pada tanggal sebelumnya yaitu sebesar 92.278 dikali 0,10 dikali 6/12, ketemulah hasil 4.614. Untuk amortisasi diskonto obligasinya sebesar 614 ini berasal dari pendapatan bunga yaitu sebesar 4.614 dikurangi kas yang diterima sebesar 4.000, ketemulah hasil 614. Untuk jumlah tercatat obligasinya yaitu 92.892 yaitu berasal dari jumlah obligasi pada tanggal sebelumnya yaitu sebesar 92.278 ditambah sama amortisasi diskonto obligasinya sebesar 614, ketemulah hasil 92.892. Selanjutnya pada tanggal 1 bulan Januari tahun 2007 kas yang diterima sama sebesar 4.000. Dan untuk pendapatan bunganya yaitu 4.645 ini berasal dari seperti tadi sama perhitungannya yaitu jumlah obligasi tanggal sebelumnya yaitu sebesar 92.892 dikali 0,10 dikali 6/12, ketemulah hasil 4.645. Dan untuk amortisasi diskonto obligasinya yaitu 645 ya ini berasal dari selisih antara pendapatan bunga dikurangi kas yang diterima yaitu 4.645 dikurangi 4.000, ketemu hasil 645. Dan untuk obligasinya yang tercatat yaitu 93.537 ini berasal dari yaitu obligasi tanggal sebelumnya yaitu ditambah amortisasi diskonto obligasi pada tanggal 1 bulan Januari tahun 2007 yaitu sebesar 645, ketemulah hasil 93.537. Untuk tanggal selanjutnya perhitungannya bakal sama seperti itu. Robinson akan melaporkan pos-pos berikut ini yang berkaitan dengan investasinya dalam obligasi Evron Master pada laporan keuangannya per 31 Desember 2006. Dalam neraca itu ada aktiva lancar, itu ada piutang bunga sebesar 4.000. Terus juga ada investasi jangka panjang yaitu sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo pada biaya yang diamortisasikan yaitu sebesar 93.537. Di dalam laporan laba rugi yaitu ada pendapatan dan keuntungan lain yaitu ada pendapatan bunga sebesar 9.259 yang ini didapat dari perhitungan yaitu 4.614 ditambah 4.645. Sekuritas yang tersedia dijual ada Grab Corporation memberi obligasi sebesar 10% jangka waktu 5 tahun senilai $100.000 pada tanggal 1 Januari 2006 dengan bunga dibayar setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Obligasi itu dijual dengan harga $108.111 yang menghasilkan premi obligasi sebesar $8.111.
dan untuk suku bunga efektifnya besar 18%. Untuk pencatatan jurnalnya itu pada tanggal 1 Januari 2006 sekuritas yang tersedia untuk dijual pada debit sebesar 108.111 dan kas pada kredit yaitu sebesar 108.111 dolar. Dan untuk pendapatan bunga tanggal 1 Juli 2006 jurnalnya yaitu kas pada debit sebesar 5.000 dan sekuritas yang tersedia untuk dijual pada kredit sebesar 676 dan pendapatan bunga sebesar 4.324. Pada tanggal 31 Desember 2006 graf membuat ayat jurnal yaitu piutang bunga sebesar 5.000 pada debit, sekuritas yang tersedia untuk dijual pada kredit sebesar 676 dan untuk pendapatan bunga pada kredit sebesar 4.324. Obligasi 10% yang dibeli untuk memberikan hasil 8% pada tanggal 1 bulan Januari tahun 2006 tercatat obligasinya sebesar 108.111. Dan untuk bulan berikutnya pada tanggal 1 bulan Juli tahun 2006 kas yang diterima sebesar 5.000. 5.000 ini didapat dari 100.000 dikali 10%, kita bisa desimalkan menjadi 0,10 dikali 6/12. Dan untuk pendapatan bunganya sebesar 4.324 ini dari 108.111 dolar dikali 8%, bisa kita desimalkan menjadi 0,08 dikali 6/12. Untuk amortisasi diskonto obligasinya sebesar 676 ini dari perhitungan kas yang diterima dikurangi pendapatan bunga yaitu 5.000 dikurangi 4.324, ketemulah hasil 676.000. Dan untuk jumlah tercatat obligasinya yang sebesar 107.435 ini dari perhitungan jumlah obligasi bulan sebelumnya dikurangi amortisasi diskonto obligasinya yaitu 108.111 dikurangi 676, ketemulah hasil 107.435.000. Seterusnya seperti itu hitungannya. Untuk menerapkan metode nilai wajar pada sekuritas hutang ini, asumsikan bahwa pada akhir tahun nilai wajar obligasinya yaitu sebesar 105.000 dolar dan jumlah tercatat investasi sebesar 106.732 dolar. Setelah membandingkan nilai wajar dengan jumlah tercatat obligasi pada tanggal 31 Desember 2006, itu graf menghapus suatu kerugian kepemilikan yang belum terrealisasi sebesar 1.732 dolar dari perhitungan yaitu 106.732 dolar dikurangi 105.000 dolar. Dan untuk kerugian ini dilaporkan sebagai laba komprehensif yaitu pada tanggal 31 Desember 2006 keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi yaitu sebesar 1.732 dolar pada debit, dan untuk penyesuaian nilai wajar sekuritas yaitu pada kredit sebesar 1.732. Pada tanggal 1 Desember 2007, Western Publishing Corporation menetapkan portofolio sekuritas perdagangan. Portofolio sekuritas hutang perdagangan 31 Desember 2007. Ada investasi obligasi 10% Burlington Northern. Biaya yang diamortisasinya sebesar 43.860 dolar. Dan untuk nilai wajarnya sebesar 51.500 dolar. Untuk keuntungan kerugian yang belum direalisasikan sebesar 7.640 dolar. Ini didapatkan dari selisih biaya yang diamortisasi dengan nilai wajar. Dan kedua ada obligasi 11% bagi M Corporation, biaya yang diamortisasinya sebesar 184.230 dolar dan untuk nilai wajarnya 175.200 dolar. Untuk keuntungan kerugian yang belum direalisasikannya sebesar 9.030 dolar. Dan untuk obligasi 8% Time Warner, biaya yang diamortisasinya sebesar 86.360 dan untuk nilai wajarnya sebesar 91.500 dolar. Dan untuk keuntungan kerugian yang belum direalisasikannya sebesar 5.140.
Jadi total biaya portofolio perdagangan Western adalah $314.450. Dan untuk keuntungan kotor yang belum direalisasikan adalah sebesar $12.780. Ini didapatkan dari hasil $7.640 ditambah $5.140. Dan untuk kerugian kotor yang belum direalisasikan sebesar $9.030 yang menghasilkan keuntungan bersih yang belum direalisasikan sebesar $3.750. Jadi nilai wajar sekuritas perdagangan ini adalah $3.750, lebih tinggi dari harga pokoknya. Dan untuk pada tanggal 31 Desember dibuat ayat jurnal penyesuaian ke suatu penyelesaian penilaian yang disebut sebagai penyesuaian nilai wajar sekuritas perdagangan. Pada tanggal 31 Desember, penyesuaian nilai wajar sekuritas berada di debit sebesar $3.750, dan untuk keuntungan kerugian kepemilikan yang belum direalisasi sebesar $3.750 pada kredit. Investasi dalam sekuritas hutang terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada kepemilikan kurang dari 20%. Ketika investor memiliki kepentingan kurang dari 20%, maka dianggap investor memiliki pengaruh yang sangat kecil ataupun tidak memiliki pengaruh terhadap pemilik saham atau investi. Kedua ada kepemilikan antara 20% dan 50%. Itu perusahaan investor dapat memiliki hak kurang dari 50% dalam perusahaan investi dan karenanya tidak memiliki kendali hukum. Akan tetapi dalam saham dengan hak kurang dari 50% masih dapat memberikan shock kepada investor. Kemampuan untuk menerapkan pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan operasi dan keuangan pembatalannya, investi. Ketiga, ada kepemilikan lebih dari 50%. Apabila kepemilikan saham melebihi 50%, maka investor telah memiliki hak pengendalian pada investi. Perusahaan investor disebut sebagai perusahaan induk dan investi merupakan perusahaan anak. Pemilikan saham kurang dari 20%. Untuk catatan pembelian saham yaitu misalkan tanggal 1 April 2019 PT Merapi membeli 3.000 lembar saham PT Kerinci yang bernilai nominal sebesar 3.500 per lembar. Untuk pemilikan sebanyak 10%. Biaya komisi perantara dan pajak untuk transaksi pembelian tersebut adalah 250.000. Langsung saja ke perhitungannya, yaitu harga saham sebesar 10.500.000 ini didapat dari saham yang dibeli PT Merapi yaitu sebanyak 3.000 lembar dikalikan harga saham per lembar PT Kerinci yaitu sebesar 3.500. Jadi dikalikan dan ketemulah hasilnya 10.500.000. Untuk biaya komisi perantaranya sebesar 250.000. Untuk biaya perolehan saham sebanyak 3.000 lembar yaitu tinggal ditambahkan dari harga saham ditambahkan biaya komisi perantara yaitu 10.500.000 ditambah 250.000 ketemulah hasil 10.750.000. Untuk jurnal tanggal 1 bulan April tahun 2019 investasi saham sebesar 10.750.000 pada debit. Untuk kas sebesar 10.750.000 di kredit. Dan untuk pencatatan penerimaan dividennya yaitu misalkan pada tanggal 30 Juni 2019 PT Merapi menerima dividen dari PT Kerinci yaitu sebesar 450.000 dan satu lembar saham mendapatkan dividen sebesar 150.000. Jadi untuk perhitungannya yaitu saham yang dibeli PT Merapi kan itu sebesar sebanyak 3.000 lembar. Tinggal dikalikan itu dividennya yang didapat dari PT Kerinci itu sebesar 150 perak per lembar. Tinggal dikalikan ketemulah hasil 450.000. Dan untuk jurnalnya pada 30 Juni 2019 yaitu kas pada debit sebesar 450.000 dan untuk pendapatan dividen pada kredit yaitu sebesar 450.000.
Pemilikan saham antara 20% dan 50%. Pencatatan pembelian investasi saham yaitu tanggal 1 Januari 2019, PT Serayu membeli 30% saham biasa yang diterbitkan oleh PT Citarum sebesar harga 120 juta. PT Serayu akan mencatat transaksi ini dengan jurnal sebagai berikut. Itu investasi saham sebesar 120 juta pada debit dan kas sebesar 120 juta pada kredit. Dan pencatatan pendapatan dividen. Tahun 2019, PT Citarum melaporkan laba bersih sebesar 100 juta. Pada tanggal 31 Desember 2019 juga PT Citarum mengumumkan dan membayar dividen tunai sebesar 40 juta. PT Serayu akan mencatat hal-hal sebagai berikut. Untuk pendapatan pertama, pendapatan sebesar 30% dari laba bersih PT Citarum sebesar 30 juta. 30 juta ini dari 30% dikalikan 100 juta. Dan yang kedua ada pengurangan dalam akun investasi sebesar dividen tunai yang diterima sebesar 12 juta. 12 juta ini berasal dari 30% dikalikan 40 juta. Dan untuk jurnal tanggal 31 Desember tahun 2019 untuk yang pertama yaitu investasi saham pada debit sebesar 30 juta dan pendapatan investasi saham pada kredit sebesar 30 juta. Dan yang untuk kedua ada kas pada debit sebesar 12 juta dan investasi saham pada kredit sebesar 12 juta. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan, mohon dimaklumi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.